Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldina Bagas Prayoga dengan NPM 257333039. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan materi tentang bahan bakar nabati serta potensi pengembangannya di Indonesia maupun di dunia. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bahan bakar nabati atau yang bisa disebut biofuel. Bahan bakar nabati adalah energi terbarukan yang berasal dari bahan organik tumbuhan, hewan, atau limbah seperti biodiesel, bioetanol, dan biogas. BBN lebih rendah lingkungan karena menghasilkan emisi lebih rendah daripada bahan bakar fosil. Berikut adalah jenis dan contoh bahan bakar nabati. Yang pertama adalah biodiesel. Biodiesel terbuat dari minyak kelapa sawit, jarak pagar, atau minyak goreng bekas yang digunakan sebagai pengganti solar. Lalu yang kedua ada bioetanol, alkohol hasil fermentasi tumbuhan seperti tebu, ubi kayu, jagung, atau singkong yang digunakan sebagai campuran bensin. Lalu yang ketiga ada biogas yang dihasilkan dari fermentasi kotoran hewan atau sampah organik, digunakan untuk listrik atau kompor. Lalu yang terakhir ada bioaftur, bahan bakar nabati khusus untuk penerbangan. Lalu apa sih manfaat dan keunggulan BBN ini? Berdasarkan informasi, BBN ini berbeda dengan bahan bakar fosil. BBN dapat diproduksi kembali secara berkelanjutan. Lalu BBN ini juga ramah lingkungan. Emisi karbon dioksidanya atau CO2-nya jauh lebih rendah dibandingkan fosil. Kemandirian energinya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. Lalu apa urgensinya? Berdasarkan artikel Daud dan berita-berita yang saya dapatkan, sumber energi fosil berupa minyak bumi, gas, dan batu bara saat ini masih menjadi sumber energi utama dalam membangkitkan energi akan mengalami penipisan dan habis dalam beberapa dekade mendatang. Di dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, di mana dalam salah satu sasaran kebijakan yaitu pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% dan pada tahun 2050 menjadi kurang 20%. Untuk itu perlu pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati yang diarahkan untuk sektor transportasi dan industri menggunakan biodiesel. Bahan baku biodiesel bermacam-macam, salah satunya ada kelapa sawit dan alga. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas perkebunan sawit Indonesia pada tahun 2019 mencapai 14.456.611 hektar dan ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi biodiesel. Adapun bahan baku alga masih langka karena keterbatasan pengetahuan budidaya alga dan biaya cenderung mahal. Penggunaan biodiesel mampu menurunkan emisi CO2 dan HC atau hidrokarbon, namun masih ada emisi NOx. Untuk itu, pengembangan teknologi produksi biodiesel bahan baku kelapa sawit dan alga perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk keberlanjutan dan mengurangi emisi biodiesel. Potensi pengembangannya di Indonesia dan di dunia. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan bahan bakar nabati untuk memperkuat pertahanan energi dan mencapai target net zero emission. Didukung ketersediaan lahan, kebun kelapa sawit, ubit kayu, Jepang dan tebu, jagung dan tebu, dan biodiversitas. Pemerintah mendorong BBN melalui mandatory biodiesel dan bioetanol. Perkembangan difokuskan pada optimalisasi bahan baku, peningkatan teknologi, dan pemanfaatan lahan kritis. Berikut adalah tadi informasi atau presentasi saya mengenai bahan bakar nabati atau biodiesel. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.